Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosalia Ananda dari kelas 11 IPA 1. Jadi saya akan melakukan praktikum uji zat makanan mulai dari karbohidrat, protein, dan lemak. Dan berikut ini adalah pelaksanaan praktikumnya. Langkah pertama, siapkan semua alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian, siapkan juga beberapa bahan makanan yang akan diuji keberadaan zat yang terkandung di dalamnya. Pertama, uji zat karbohidrat menggunakan indikator betadin. Caranya yaitu teteskan sebanyak 3 tetes betadin ke masing-masing bahan makanan. Sebelumnya, haluskan terlebih dahulu bahan makanan menjadi bentuk yang lebih kecil. Kemudian, setelah semuanya ditetesi, diamkan selama 3 menit. Dan hasilnya, pada margarin tidak ada perubahan warna dari betadin, tetapi tetap warna merah kecoklatan, yaitu warna asli dari betadin. Pada nasi, warna nasi terlihat berubah menjadi warna biru kehitaman yang cukup pekat. Pada kemiri, warna tidak berubah menjadi biru kehitaman, melainkan tetap warna merah kecoklatan. Pada sagu, terlihat bahwa sagu berubah warnanya menjadi biru kehitaman. Kemudian pada kentang juga terjadi perubahan warna pada cairan betadin, yakni menjadi biru kehitaman yang cukup pekat. Pada roti juga terjadi perubahan warna pada cairan betadin, yaitu menjadi warna biru kehitaman. Selanjutnya pada putih telur. Pada putih telur ternyata warnanya menjadi kuning kecoklatan. Pada ayam warnanya tidak terjadi perubahan tetapi tetap warna merah kecoklatan. Bisa dilihat pada susu warnanya berubah menjadi coklat kehitaman, bukan biru kehitaman. Kemudian pada kelapa, ternyata warna yang dihasilkan tetap merah kecoklatan, yang artinya tetap warna betadin itu sendiri. Dan yang terakhir tahu, pada tahu warna yang dihasilkan menjadi kuning kecoklatan. Sehingga dapat saya kelompokkan bahwa makanan yang mengandung karbohidrat atau amilam adalah kentang, nasi, roti, dan sagu. Kedua, uji zat lemak menggunakan indikator kertas sampul. Kita akan menguji bahan makanan tersebut menggunakan indikator kertas sampul. Meninggalkan noda transparan. Dengan demikian, nasi tidak mengandung lemak. Pada kentang juga tidak tertinggal sedikit pun noda transparan pada kertas sampul. Oleh karena itu, lemak juga tidak terdapat pada kentang. Pada margarin, sangat jelas bahwa margarin mengandung lemak, karena kertas sampul tersebut terdapat noda transparan yang cukup jelas. Dan pada sagu juga tidak meninggalkan noda transparan pada kertas sampul, sehingga lemak tidak terdapat pada sagu. Dengan demikian, hanya margarinlah yang mengandung lemak, sementara yang lainnya tidak mengandung lemak. Yang kedua ada bahan makanan telur, ayam, susu, dan kemiri. Untuk caranya sama, oleskan bahan makanan yang akan diuji pada masing-masing kertas sampul yang sudah disediakan.
Ketahui hasil akhirnya, tunggu selama 5 menit. Hasilnya adalah, pada putih telur tidak terlihat adanya noda transparan yang tertinggal. Dengan demikian, putih telur tidak mengandung lemak. Pada ayam, ternyata ayam menghasilkan noda transparan pada kertas tersebut. Dengan demikian, ayam mengandung lemak, yang mana lemak tersebut berasal dari daging ayam dan kulit ayam. Pada susu tidak meninggalkan noda transparan sedikit pun. Dengan demikian, susu tidak mengandung lemak. Dan yang terakhir, kemiri. Ternyata kertas sampul tersebut terdapat noda transparan yang cukup jelas. Dengan demikian, kemiri mengandung lemak. Dengan demikian, susu dan telur tidak mengandung lemak, sementara ayam dan kemiri mengandung lemak. Yang ketiga ada bahan makanan kelapa, roti, dan tahu. Caranya sama seperti sebelumnya, yaitu oleskan bahan makanan yang akan diuji pada masing-masing kertas sampul yang sudah disediakan. Untuk melihat hasil akhirnya, tunggu selama 5 menit. Hasilnya adalah, pada kelapa terlihat noda transparan yang tertinggal cukup banyak, baik di bagian depan ataupun belakang. Dengan demikian, kelapa mengandung lemak. Pada roti, terlihat bahwa roti tidak meninggalkan noda transparan, sehingga roti tidak mengandung lemak. Dan yang terakhir adalah tahu. Terlihat bahwa tahu juga tidak meninggalkan noda transparan baik di bagian depan ataupun belakang, sehingga tahu tidak mengandung lemak. Dengan demikian, hanya kelapa yang mengandung lemak, sementara roti dan tahu tidak mengandung lemak. Sehingga dapat saya kelompokkan bahwa makanan yang mengandung lemak adalah margarin, ayam, kemiri, dan kelapa. Yang ketiga, uji protein menggunakan indikator bulu ayam. Untuk melakukan uji protein, yang pertama nyalakan lilin menggunakan korek. Api tersebut digunakan untuk membakar bulu ayam dan bahan makanan. Kemudian bakar bulu ayam. Bulu ayam dijadikan sebagai kontrol. Pertama pada tahu. Saat tahu dibakar, tahu mengeluarkan bau yang mirip dengan bau bakaran bulu ayam. Dengan demikian, tahu mengandung protein. Roti saat dibakar menghasilkan bau yang sedikit mirip dengan bau bakaran bulu ayam. Ini berarti roti mengandung sedikit protein. Ketika dibakar, putih telur menghasilkan bau bakaran yang sama seperti bau bakaran bulu ayam. Itu berarti bahwa putih telur mengandung protein. Ketika daging ayam dibakar, bau yang dihasilkan sangat menyengat dan sama seperti bau bakaran bulu ayam. Ini berarti bahwa ayam mengandung protein yang cukup banyak. Ketika dibakar, nasi menghasilkan bau yang jauh berbeda dengan bau bakaran bulu ayam. Dengan demikian, nasi tidak mengandung protein. Ketika kemiri dibakar, bau bakaran yang dihasilkan kemiri sama seperti bau bakaran bulu ayam. Hal itu menandakan bahwa kemiri mengandung protein. Ketika kelapa dibakar, hasil bau bakaran kelapa sedikit mirip dengan bau bakaran bulu ayam. Hal itu berarti kelapa mengandung cukup protein. Sagu tidak mengandung protein, karena ketika dibakar tidak mengeluarkan bau yang sama seperti bau bakaran bulu ayam. Ketika susu dibakar, menghasilkan bau yang mirip dengan bau bakaran bulu ayam, walaupun tidak terlalu menyengat. Hal itu berarti bahwa susu mengandung protein. Kemudian, ketika kentang dibakar, bau bakaran yang dihasilkan tidak sama seperti bau bakaran bulu ayam. Dengan demikian, kentang tidak mengandung protein. Ketika margarin dibakar, tercium sedikit bau yang sama dengan bau bakaran bulu ayam, sehingga margarin mengandung cukup protein.
Sehingga dapat saya simpulkan bahwa bahan makanan yang mengandung protein adalah tahu, roti, margarin, susu, putih telur, kelapa, ayam, dan kemiri. Sekian dari saya, terima kasih.